Yo Gadgeters, kalau ada tawaran jajal tablet-tablet dengan value bagus, gue selalu excited ya. Karena memang faktanya kebutuhan tablet yang punya harga terjangkau begini lagi meningkat banget. Nih, satu lagi dari Huawei, Huawei MatePad SE. Landasan eksistensi dia simple, sebuah tablet dengan fitur dan kemampuan yang baik yang diperuntukkan untuk penggunaan kalian maupun keluarga di rumah. Yuk, kita lihat apa yang bisa dilakukan oleh tablet 2 jutaan ini dan apakah sesuai dengan target market yang disasar oleh Huawei. Alright, kalau Huawei mencoba menjual tablet ini sebagai tablet keluarga, apa sih kira-kira yang dibutuhkan supaya sukses menarik calon konsumen? Pertama, jelas harga. Gue punya hipotesa gini, kalau harus nebus dengan harga yang mahal, mayoritas keluarga di Indonesia prefer nggak pakai tablet sama sekali. Karena sejatinya sebagai device yang punya kegunaan mirip handphone, TV, dan laptop, tablet seringkali di nomor sekian kan. Tapi dengan harga 2 jutaan, waduh nggak tahu ya. Kalau gue sih jadi super tergiur dan timbul rasa pengen beli buat sekedar punya aja. Wah, device mirip handphone tapi layar lega dan bisa dipakai bareng-bareng. Device mirip TV tapi portable bisa dipakai nonton sambil rebahan. Device mirip laptop tapi masuk ke tas sekecil ini. Boleh juga nih, bener gak? Ngaku deh, urusan harga ini emang bisa menimbulkan kebutuhan-kebutuhan baru yang tidak diduga sebelumnya. Hal kedua yang bisa membuat sebuah tablet cocok buat keluarga adalah layar besar yang punya teknologi oke. MatePad SE ini punya layar berteknologi IPS dengan ukuran yang sweet spot banget untuk sebuah tablet, 10,4 inch. Yoi, IPS nih, bukan cuma TFT. Nggak cuma lega, resolusinya yang 2K juga memanjakan mata ya. Tambahan lagi, sebagai tablet keluarga artinya bakal dipakai juga sama anak-anak di rumah kan. Tablet ini udah melewati sertifikasi TUV Rhineline Low Blue Light Certification dan Flicker Free Certification yang intinya terbukti lebih aman untuk mata. Jangan lupa nyalain Eye Comfort Mode ya, supaya mata nggak cepet capek, terutama kalau dipakai anak-anak. Experience layarnya gimana? Cukup bright buat penggunaan indoor, tajam sehingga teks maupun gambar nggak kelihatan tangga-tangga, lalu secara warna juga oke. Walaupun begitu, default screen color temperature-nya menurut gue terlalu bluish. So, gue ganti ke warm baru berasa bener putihnya. Yang perlu diketahui juga, refresh rate layarnya sayangnya masih 60 Hz. Ya, walaupun ya berlebihan juga sepertinya kalau berharap 90 Hz sih. Yang perlu disayangkan, kita belum bisa nonton Netflix dengan resolusi HD nih. Setidaknya di unit review gue. Soalnya device-nya cuma punya security level White Fine L3. Mudah-mudahan ada update nih soal ini. Next, hal ketiga yang penting juga adalah jeroannya. Yang namanya tablet keluarga harusnya setidaknya bisa ngejalanin hal-hal basic yang dilakukan di rumah. Makanya biasanya tablet terjangkau jarang ya ngasih chipset yang mumpuni. Well, Huawei mempersenjatai MatePad SE ini dengan chipset yang nggak pas-pasan dan cenderung bagus untuk harganya. Snapdragon 680. Yes, nggak salah dengar. Bukan pakai Unisoc atau Kirin seri entry, tapi Snapdragon 680. Gue apresiasi ya langkah ini. Handphone 2 jutaan dengan Snapdragon 680 sih biasa. Cuma kalau berupa tablet yang resmi di Indonesia sih belum ada. Performanya untuk range harga segini oke banget. Dipakai main game buat anak-anak kayak Baby Bus gitu jelas no problem. Kalau bapaknya mau main PUBG atau Mobile Legends bisa juga. PUBG cukup lancar dimainin dengan opsi maksimal smooth high. Mobile Legends dengan high frame rate juga lancar. Di luar gaming juga no problem ya, tenaganya udah cukup buat ngejalanin beberapa apps sekaligus di mode split screen maupun pop-up window dengan baik. Ini membawa kita ke poin penting selanjutnya, OS. Diperkuat dengan Harmony OS, kekuatan utama OS ini ada pada fitur widgets dan multi-windows-nya. Dengan ngedrag dari recent apps ke kiri atau ke kanan, kita bisa set app yang aktif menjadi split screen atau pop-up window. Jadi, sebagai tablet keluarga, gue melihat posibilitas kegunaan yang cukup luas. Buat si ibu bisa nonton tutorial masak sambil nyatet resep, si bapak Zoom meeting sambil ngerjain hal lain, si anak bisa ngerjain PR sambil riset dengan browser misalnya. Namun gue paham nih, keraguan orang ketika mau beli tablet Huawei apa? Apps. Nah, semakin kesini apps yang tersedia di toko aplikasi bawaan Huawei yang bernama App Gallery ini semakin lengkap. Gak cuma itu, App Gallery juga jadi lebih mudah digunakan. Buat kalian yang belum familiar, ada 4 jenis app yang bisa dipakai di device Huawei.
Pertama, app native yang memang udah hadir langsung di app gallery. Contohnya nih ya, yang udah gue coba di kategori game ada Free Fire, Mobile Legends, PUBG. Di app streaming ada Video, View, WeTV, iQIYI. Di e-commerce ada Tokopedia, Shopee, Traveloka, Grab, JD.id, Lazada, Blibli, My Bluebird. Untuk sosmed ada TikTok, Telegram, Snapchat. Lalu buat kerja ada Office, WPS, Ruang Guru, Cam Scanner, Zenius, banyak lah pokoknya yang udah native. Kedua, app eksternal, which artinya app gallery akan mengarahkan user ke web eksternal untuk mendownload manual APK-nya. Contohnya ada WhatsApp, Instagram, Facebook, FB Messenger, Twitter, Line, Discord, Spotify, Apple Music, Zoom, dan banyak lagi lainnya. Ketiga, ada progressive web app, yang sejatinya adalah app berupa link ke versi web dari sebuah aplikasi. Mostly gue pakai untuk app-app Google nih. Contohnya app Google, YouTube, Google Drive, Google Meet, Google Docs, Sheets. Lalu untuk Disney Hotstar juga pakai yang PWA version nih. Ketiga jenis app itu bisa kita cari dan update semua dari dalam app gallery. Kalau ada app-app yang nggak ada di ketiga jenis tersebut, bisa dicoba pakai G-Space. G-Space itu semacam OS virtual atau OS di dalam OS, di mana kita bisa mengaktifkan Google Play Store di dalamnya dan mendownload apps. Kita udah pernah bikin videonya, link ada di kanan atas. Ini adalah pilihan terakhir lah kalau buat gue. So, gimana? Udah kelihatan kan ya kenapa MatePad SE ini dijual sebagai tablet keluarga. Kalau soal desain sih menurut gue just oke ya. Body dan frame polikarbonat berwarna gelap dengan aksen yang minimal, bezel di sekitar layar yang relatif tipis dan seimbang, serta overall build quality yang berasa solid. Nggak terlalu takut sih gue dipakai rada sembarangan sama orang rumah. Hal-hal lain tentang Huawei MatePad SE yang perlu kalian ketahui, Huawei MatePad SE punya satu kamera beresolusi 5 megapiksel di belakang dan 1,9 megapiksel di depan yang bisa digunakan kalau lagi kepepet aja. Punya RAM 4 GB yang sejujurnya lumayan ngepas, apalagi kalau kita sering multitasking. Terus internal storage-nya 64 GB dan bisa ditambah dengan external SD card. Speakernya stereo dan punya kualitas yang just oke, beda sama versi atas-atasnya yang udah kena tune sama Harman Kardon. Terus masih ada headphone jack, Wi-Fi only, punya baterai 5100 mAh yang cukup buat seharian, dan terakhir charging powernya hanya 10 watt, which berasa lambat. Ngecharge full dari kosong butuh waktu lama deh pokoknya. Nah, berhubung cuma Wi-Fi only, ada pesan sponsor nih guys dari Telkomsel Orbit. Ini adalah Telkomsel Orbit Star H1 yang sejatinya adalah modem dari Huawei. Ini adalah modem yang menggunakan jaringan 4G. Tergantung daerah kalian, Telkomsel Orbit ini menjanjikan koneksi internet Telkomsel yang stabil. Jadi dia pakai nano SIM card nih guys. Lalu selama ada colokan listrik, kita bisa internetan di mana aja. Kelebihannya bisa berbagi koneksi ke 32 device sekaligus, ada fitur NFC untuk mengkoneksikan smartphone dengan mudah, ada port LAN untuk koneksi ke komputer atau laptop, serta berbagai fitur lainnya seperti gas mode, time limit, blacklist web, dan lain-lain. Dengan beli Telkomsel Orbit Star H1, kita udah dapat SIM card dan kuota 25 GB per bulan selama 6 bulan. Kalau tertarik, monggo kunjungi web myorbit.id atau klik link yang udah gue taruh di deskripsi. Alright, itu adalah Huawei MatePad SE. Menurut gue tablet ini memberikan sesuai dengan target market utama yang dituju, yaitu keluarga. Harganya 2 jutaan, dapat flip case, serta offering-offering menarik seperti gratis langganan WeTV 6 bulan, Baby Panda World 3 bulan, serta Zenius 1 bulan. Menurut gue, keengganan calon konsumen akan kebutuhan tablet di rumah akan semakin tergugah. Kekuatan utamanya ada di layar IPS-nya, chipset yang mumpuni di kelasnya, serta build quality yang solid. Sekian aja video dari gue kali ini. Gue Alessa and this is K2G. Tunggu racun-racun kami berikutnya. Ciao.